Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yodi Sultoni. Saya dari semester 3 kelas B. Saya akan menyampaikan materi tentang insang ataupun menjelaskan tentang insang. Apa sih itu insang? Insang itu merupakan alat tukar gas binatang air yang tumbuh di depan daerah permukaan tubuh yang berlipat atau berbelit. Hal ini memaksimalkan area permukaan yang tersedia untuk melakukan pertukaran gas. Insang mungkin ditempatkan pada posisi yang lebih rendah di dalam struktur perlindungan, seperti rongga mata di dalam ikan bertulang sejati. Agar dapat mengeluarkan udara, air harus melewati permukaan. Ini dapat dicapai dengan salah satu dari dua cara, yaitu insang melewati air atau air yang melewati insang. Selanjutnya saya akan menjelaskan insang pada invertebrata. Insang juga terdapat dalam cacing poliet laut, misalnya Arenicola. Pada hewan ini, insang adalah modifikasi parapodia yang merupakan pelengkap lateral. Pada kasus Arenicola, air dialirkan ke atas insang akibat gerakan tubuh binatang itu secara umum. Dalam poliet lain, silia mungkin hadir di insang untuk memastikan aliran air. Ada cukup banyak keragaman morfologi insang di Polychaetes yang mempengaruhi itu. Di kelompok ini, insang itu telah berevolusi beberapa kali. Moluska juga memiliki insang. Dan meskipun banyak variasi pada insang, dalam semua kasus ikan ini disialisasi, dan inilah mekanisme yang dengannya air melewati mereka. Dalam beberapa contoh moluska seperti siput laut memiliki fungsi yang sekunder karena mereka terlibat dalam pemberian makan dengan penyaring makanan. Selanjutnya dalam krustasea. Krustasea yang memiliki insang adalah Malacostraca atau jenis kepiting, lobster, dan lain-lain. Pada binatang ini, insang biasanya diambil dari organ toraks atau kadang-kadang pada bagian perut dan biasanya dimasukkan ke dalam karapas. Sifat dan jumlah insangnya berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal binatang itu. Misalnya, kepiting air cenderung memiliki daerah insang yang lebih besar daripada kepiting darat. Meskipun insang biasanya menghadap ke suatu arah, banyak krustasea sanggup membalikkan aliran ini. Pentingnya manuver ini adalah menyingkirkan insang dari puing-puing atau dari kotoran-kotoran yang menempel pada insang tersebut. Seperti yang dilihat, serangga mengembangkan sistem pernapasan untuk memastikan pertukaran gas yang memadai. Tetapi banyak serangga air dan larva serangga darat mengandalkan insang. Sekali lagi, ada banyak variasi pada insang serangga. Dalam beberapa kasus, larva ini berkembang dari usus buntu, seperti yang terdapat dalam larva Epemeroptera. Varian lainnya mencakup pengembangan insang dalam lumen pada dubur yang disebut insang anal. Dalam situasi seperti itu, insang dikeluarkan dari aliran yang masuk dan keluar dari rektum. Pengaturan ini tampak dalam beberapa larva capung. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.